Bahkan dulu ada yang bilang, tolong dong pemerintah bikin surat ke DPR nanti kami sahkan. Kalau pemerintah ingin juga itu jadi ya buat aja perpu. Wah sekarang undang-undangnya disembunyikan, tidak boleh lagi mengeluarkan perpu. Baik, penanya berikutnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Prof. Mahfud. Mungkin ini merupakan penanya terakhir ya. Saya cukup bingung ini, mungkin boleh panitia boleh dibantu untuk bisa menyerahkan mikrofonnya. Mungkin setelah ini dari penanya Ikhwan lagi, boleh Mas saya pakai baju putih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya dan Prof. Mahfud. Sebelumnya apresiasi dulu buat teman-teman RDK atas tema yang menarik dibungkus dengan pematik yang cantik dari Prof. Mahfud sendiri atas korupsi. Nah, sebelumnya ditambah lagi kemarin saya bersama teman-teman dari PMITS sedang membuat kajian terkait RUU perampasan aset yang dimana mengingat beberapa akhir ini mirisnya kasus korupsi yang gila-gilaan serta RUU yang selama 2 dekade atau 20 tahun lamanya itu hanya dibuat lempar-lemparan. Nah, beberapa kali masuk prolegnas prioritas namun gagal di DPR. Dan parahnya di tahun 2025 ini hanya masuk ke prolegnas menengah yang dimana bukan ke prioritas. Nah, saya juga mengutip pernyataan dari Prof. Mahfud yang dimana mengatakan bahwa RUU ini tidak ada yang dirugikan dari RUU perampasan aset selain koruptor. Meskipun akhir-akhir ini banyak pemerintah bongkar kasus korupsi, namun masih ada rasa suuzon dari saya, ini hanyalah akal-akalan buat ganti pemain, ganti pemeran, ataukah emang benar-benar untuk menggembosi oposisi atau benar-benar untuk memperbaiki negeri. Nah, namun di sisi lain ada unpopular opinion yang dimana saya sempat terkilas bahwa jangan-jangan RUU perampasan aset ini dapat berbahaya bagi penguasa untuk mematikan oposisi karena merampas semua kasus-kasus korupsi yang dimana saat ini kita lihat KPK sangat-sangat terbatasi jeraknya. Nah, mungkin bagaimana pendapat Prof. Mahfud terkait hal ini karena Prof. Mahfud juga sendiri sudah berlalu-lalang di pemerintahan dari zamannya Gus Dur sampai yang sekarang. Yang kedua adalah pertanyaan sekilas dari Prof. Mahfud, siapa idola dari Prof. Mahfud semenjak dari mahasiswa dulu sampai sekarang untuk membentuk karakter intelektual yang bermartabat dari Prof. Mahfud sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Monggo, terakhir silakan kepada Prof. Mahfud. Penanya terakhir, sebentar lagi berbuka kita. Saudara tadi belum menyebut namanya ya. Siapa nama saudara? Alvin. Alwi. Alwi. Alwi, saudara Alwi. Wah, ini menarik. Undang-undang perampasan aset belum diundangkan, dilempar ke sana kemari. Bahkan sekarang ini sudah turun kelasnya menjadi masuk ke prolegnas menengah. Bukan prioritas. Dulu udah hampir diundangkan tuh. Saya ceritain dulu. Ada 2 undang-undang dulu yang saya ajukan ke DPR. Satu undang-undang perampasan aset. Yaitu merampas aset-aset para koruptor yang diduga ada kaitannya dengan korupsi meskipun vonis pengadilan belum turun. Rampas dulu. Terutama karena ada orang korupsi lari, tidak diketahui orangnya, asetnya ada, itu rampas saja dulu. Meskipun tersangkanya belum ada, tapi ini asetnya aset diduga korupsi gitu. Sekarang banyak loh, banyak barang terlantar begitu karena belum ada undang-undang perampasan aset. Koruptornya diduga ini sudah menghilang tak kemana, kan tidak bisa dirampas sebelum diadili sekarang. Maka kita membuat rancangan undang-undang perampasan aset. Ya. Pun undang-undang perampasan aset itu juga akan mengambil harta orang-orang yang sudah divonis yang tadinya belum masuk di dalam tuntutan. Ditemukan kemudian, rampas semua, diduga temu. Gitu. Sehingga orang takut korupsi. Itu undang-undang perampasan aset. Lalu yang kedua, kami juga mengadukan rancangan undang-undang pembatasan belanja uang tunai. Jadi kalau orang berbelanja, saya Pak Mahfud berbelanja 100 juta, itu harus jelas
100 juta Pak Mahfud mengeluarkan uang 100 juta dari rekening nomor sekian ke rekening nomor sekian milik Pak siapa, dari Pak Mahfud ke Pak Nuh misalnya 100 juta, itu harus jelas untuk apa. Jadi rekening yang mengeluarkan dan nerima diketahui. Ini penting karena sekarang tuh banyak orang korupsi itu, menyuap itu ndak pakai rekening tapi pakai uang tunai, 2 koper uang puluhan miliar diserahkan aja begitu, ndak ada buktinya, dicari ndak ada. Tapi besok setiap ada perubahan kekayaan itu harus jelas dari mana dia uangnya. Nggak boleh lagi orang nyuap pakai uang tunai diantar gitu. Ketemu di pesawat, ini teman saya yang sekarang di penjara itu kan ketika mau korupsi itu janji, saya bawa tas merek ini, tipe ini, warnanya coklat, ini fotonya, beli di atas sama. Orang ini masuk ke pesawat berisi uang dolar, US dollar. Kalau 1 koper itu berapa? Itu puluhan miliar US dollar masuk situ. Yang sini, yang bapak yang mau korupsi ini bawa tas yang sama, isinya kertas saja, kertas koran bekas itu. Nah nanti ketika naik pesawat, saya duduk sini, yang ini letakkan sini, yang tas yang satunya letakkan sini. Kita turun, yang satu sudah bawa uang, yang satu bawa kertas, itu suap sekarang. Ada seorang gubernur di satu daerah menurunkan uang dari bank dana pusat dibawa ke Singapura. Datang ke tempat perjudian, dia berjudi $1 lalu punya bukti judi. Uang yang rupiah ini tadi tukar dolar Singapura, dibawa ke Singapura, lapor saya menang judi 10 miliar. Padahal dia tidak berjudi, tapi uang sendiri tukar dolar, tapi dia punya bukti masuk perjudian. Itu pencucian uang gitu. Sehingga kita mengajukan rancangan undang-undang, siapapun yang berbelanja 100 juta harus lewat bank. Ini 100 juta dari rekening saya nomor sekian, untuk apa? Barangnya dikirim kapan itu jelas. Korupsi bisa diperkecil, bisa diminimalisir kalau itu. Nah saudara, undang-undang ini dianggap bagus, perampasan aset bagus, ini bagus. Kemudian terjadi negosiasi. DPR datang kepada saya sebagai Menko Polhukam, itu bilang, Pak, itu undang-undangnya bagus tuh, kita setuju, tapi begini, Bapak pemerintah yang ngajukan undang-undang perampasan aset, yang undang-undang pemberantasan belanja itu, pembatasan belanja uang tunai itu, nanti yang ngajukan DPR, tapi DPR minta ada undang-undang pembiayaan partai politik. Agar politik itu tidak korupsi-korupsi gitu, ada biaya dari negara yang jelas masuk di undang-undang itu. Setuju, saya bilang. Saya bahas undang-undang perampasan aset sampai selesai. Begitu mau diundangkan, DPR tidak mau. Sampai sekarang. Ketika ditanya, saya datang ke dia, kenapa DPR tidak mau? Pimpinan partai tidak setuju. Kami ini kan hanya Korea-Korea, tidak bisa berbuat apa-apa katanya. Yang menentukan itu pimpinan partai. Jadi saudara, undang-undang perampasan aset itu serius sudah jadi, tinggal diundangkan. Sampai pada bulan Maret tahun 2023, ya, pemerintah, presiden mengirim surat ke DPR, tolong dong selesaikan undang-undang perampasan aset, ini penting. DPR bilang enggak, kami nunggu. Sampai sekarang tidak dibahas. Bahkan dulu ada yang bilang, tolong dong pemerintah bikin surat ke DPR, nanti kami sahkan. Kalau pemerintah ingin juga itu jadi, ya buat aja perpu. Wah sekarang undang-undangnya disembunyikan, tidak boleh lagi mengeluarkan perpu. Nah itu ya tentang undang-undang perampasan aset yang saudara tanyakan. Sekarang apa masuk undang-undang perampasan aset? Itu masuk, tapi di dalam kumulatif terbuka di kelas tengah. Prolegnas itu program legislasi nasional, artinya program undang-undang yang akan dibuat. Nah prolegnas itu dibagi per tahun. Prolegnas tahun 2005 apa? Tidak ada. 2025 itu tidak ada undang-undang perampasan aset. Terus dicari, oh ada di belakang. Tapi nanti di kelas menengah, di tengah nanti sudah menjelang pemilu itu pasti ditolak lagi. Apalagi ini undang-undang pemberantasan belanja uang tunai itu
juga tidak ada kabarnya sampai sekarang. Padahal kita sudah punya rancangan undang-undangnya. Bahwa pemerintah sekarang membongkar korupsi karena ingin mengganti pemain baru, tidak apa-apa menurut saya. Karena korupsi itu udah mafia di setiap bidang, ada mafia hutan, mafia laut, mafia timah, mafia emas, banyak. Sekarang itu pemerintah membongkar karena ingin mengganti dengan pemain baru. Kalau dulu yang menguasai ini pemenang pemilu yang dulu, sekarang kami akan pegang karena pemenang pemilu. Tidak apa-apa menurut saya, bongkar saja semua. Pasang pemain baru di situ, asal pemain barunya itu bersih. Asal ganti pemain baru kan bagus, itu keharusan. Asal jangan mafia baru. Jangan mafia baru, tetapi pemain baru betul yang profesional. Itu betul, ya. Nah, idola saya, waduh banyak macam-macam. Gitu. Tentu kalau bicara bicara yang sangat ideal, iman itu tentu Nabi Muhammad. Tapi maksud saudara tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh Indonesia, kalau tokoh politiknya, saya kagum Bung Karno. Idola saya itu Bung Karno. Beliau mampu menyatukan Indonesia dan merumuskan bersama-sama ideologi yang merupakan ideologi kosmopolit. Tidak mudah loh. 17.508 pulau dengan 1.360 suku disatukan gitu dengan sebuah ideologi Pancasila. Itu Bung Karno dan generasinya, saya kagum. Tapi kalau urusan sikap keagamaan yang intelek, saya ngagum Nasir. Idola saya Nasir. Cara menjelaskan agama, cara bersikap berdasar aturan agama. Saya kagum Nasir. Kalau kesederhanaan dan bersih dari korupsi, saya kagum Hatta. Idola saya Muhammad Hatta. Itu orang sangat sederhana. Mau beli sepatu aja ndak bisa. Sehingga dia, Bung Hatta itu karena gajinya cukup, pernah baca koran. Lalu ada iklan sepatu Beli, saya ingin beli kata Bung Hatta, tapi gajinya tidak cukup, disobek koran itu, diletakkan di bukunya, suatu saat saya akan beli sepatu ini. Sampai meninggal tidak mampu beli, padahal dia wakil presiden. Kalau wakil presiden zaman sekarang, beli pabrik sepatu bisa. Bukan hanya beli sepatunya, beli pabriknya bisa. Bung Hatta tidak bisa. Kalau urusan toleransi, pluralisme, saya pengagum Gus Dur. Idola saya Gus Dur. Kalau dalam urusan toleransi politik. Jadi kalau saudara tanya siapa idola, tergantung. Kalau olahraga lain lagi, kalau musik lain lagi, kalau politik ini dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada satu idola kecuali idola yang panutan nomor satu bagi saya Nabi Muhammad SAW. Itu cukup. Baik, terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Prof. Mahfud atas jawabannya. Dan itu dia tadi merupakan penanya terakhir pada sesi kesempatan kita pada hari ini. Saya selaku moderator izin menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Prof. Mahfud, bahwasanya pemimpin yang ada di Indonesia harus memiliki karakter untuk mencapai tujuan Indonesia Emas tahun 2045. Dan Indonesia Emas akan terwujud jika tidak ada kemiskinan atau orang miskin, orang relatif, kemudian terjangkaunya pendidikan hingga ke perguruan tinggi, dan memiliki pendapatan per kapita yang akan membawa Indonesia berada pada peringkat 5 besar sedunia. Dan juga banyak tindakan kriminal dan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena para pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki karakter. Tentunya hal ini bisa diwujudkan jika kita sebagai mahasiswa dapat memperjuangkan keadilan dan juga tidak lupa harus dilandaskan dengan iman, takwa, dan juga akhlak. Mungkin demikian sesi pemaparan pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator merasa berbahagia sekali bisa duduk bersama Prof. Mahfud pada kesempatan yang luar biasa kali ini. Saya Fahri selaku moderator mewakili seluruh panitia Ramadan di kampus Institut Teknologi 10 November mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Mahfud MD yang telah berkenan hadir dan memberikan wawasan serta nasihatnya kita pada kesempatan kali ini. Saya Fahri pamit undur diri. Setelah ini akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh teman-teman panitia. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.